Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, perkenalkan saya Ati Nur Aini yang saat ini akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini kebetulan saat ini kita sedang berpuasa ya, gitu kan. Dan topik yang akan kita bahas hari ini tuh adalah topik yang sangat seru dan selalu ditanyakan oleh pasien-pasien pada saat berobat ke RSUD ya. Topiknya adalah tentang penggunaan obat saat bulan puasa. Nah, bersama dengan saya pada hari ini sudah hadir Ibu Apoteker Sulihah. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Apoteker Atin. Ibu Apoteker Sulihah ini adalah Kepala Instalasi RSUD Kota Bogor. Beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi RSUD Kota Bogor dan akan mencoba untuk membahas tentang penggunaan obat selama bulan suci Ramadan. Nah, tapi sebelum itu nih, sebelum kita ngomongin soal penggunaan obat selama bulan Ramadan ya Bu ya, saya cuma pengen tahu dulu nih, sebenarnya kriteria pasien apa saja yang diwajibkan untuk meminum obat gitu kan? Ya, jadi memang sebelum kita minum obat setiap hari ini ya, jadi memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang harus dikhususkan untuk minum obat setiap hari, yaitu penyakit-penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu apa Bu? Jadi penyakit-penyakit kronis ini adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung, ginjal. Nah itu tuh mereka itu tidak boleh berhenti minum obat karena obat kronis ini memang harus dirutin setiap hari agar mereka terkontrol gitu ya. Berarti untuk sobat sehat yang ada konsumsi obat-obatan kronis atau penyakit kronis seperti hipertensi wajib ya untuk minum obatnya. Nah, tapi kan selama bulan puasa nih kita nih biasanya kan ada jeda ya Bu ya, kita nggak 24 jam untuk minumin obat. Nah, gimana sih caranya minum obat selama bulan puasa tuh Bu? Jadi memang untuk bulan puasa ini agak berbeda ya, karena kita ada kepotong untuk jeda puasa. Jadi memang biasanya kita durasinya 24 jam. Iya, 24 Sekarang mungkin jam. kepotong dengan puasa mungkin sekitar 10-11 jam ya, tergantung wilayah kota masing-masing ya. Biasanya kalau daerah timur kan beda ya dengan tengah dan barat gitu ya. Jadi memang aturan minum obat di bulan suci Ramadan ini agak berbeda. Aturan obatnya gimana sih Bu? Maksudnya kan selama sebelum kita berpuasa kan 24 jam nih, dan selama bulan puasa kan kita selama kurang lebih 13 sampai 14 jam kita berpuasa. Sedangkan makan kita cuma pada saat 10 sampai 11 jam tuh Bu. Nah, cara mengaturnya tuh bagaimana Bu kalau minum obatnya sendiri tuh? Jadi memang untuk jenis obat itu kan berbeda-beda ya. Frekuensi atau aturan minum obatnya gitu. Ada kalau obat yang diminum 1 kali sehari ya, itu sebenarnya nggak masalah ya, bisa diminum pada saat sahur atau pada saat berbuka. Berarti dibalikin lagi aja ya, seperti sebelum kita berpuasa ya, jadi tetap 1 kali. Betul, satu kali tidak masalah ya. Tidak jadi kalau masalah. yang durasi atau frekuensinya 2 kali sehari itu juga bisa diminum pada saat sahur atau dan berbuka. Kalau 2 kali ya. Nah, yang mungkin yang agak ekstra itu di aturan minumnya di 3 kali sehari ya. Nah, 3 kali sehari itu kan biasanya kalau normal ya, intervalnya kan kita itu 24 jam. Jadi intervalnya kalau yang normal tidak bulan Ramadan itu kan biasanya interval setiap 8 jam ya. Setiap 8 jam biasanya. Setiap 8 jam. Nah, tapi karena kita puasa, mungkin intervalnya agak dipendekkan ya, agak lebih pendek, itu sekitar 5 jam jadinya. Jadi mungkin kalau 3 kali sehari, jadi mungkin kita bisa atur di buka puasa misalnya di jam 6. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Dilanjut mungkin nanti minum obatnya bisa di jam 11. Jam 11 malam. 11 malam ya Bu ya. Nanti dilanjut lagi diminum obatnya di jam 4 ya, waktu sahur ya. Waktu sahur. Betul. Gitu. Berarti di garis bawahi berarti pada saat habis buka, bener ya Bu ya? Terus nanti jam 11 malam mungkin dialarmin atau bagaimana? Mungkin nanti kalau emang obat-obat yang memang harus 3 kali ya, biasanya kan memang obat ini kan diperlukan jika sakit ya. Tapi ada beberapa obat yang memang seperti antibiotik itu kan memang harus disiplin ya, antivirus, antibiotik itu kan memang tidak boleh bolong ya. Betul. Jadi itu memang pakai alarm gitu supaya kita kebangun ya, mungkin
jam 11 malam kita sebagian besar sudah tidur, jadi dengan ada alarm kita bisa membantu mengingatkan untuk kita minum obat. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya, jadi jangan sampai kita salah lagi minum obat dan bertanya-tanya, bingung kalau 3 kali gimana, sedangkan kita puasa nggak sampai 8 jam ya makannya gitu kan ya. Nah, untuk itu kan tadi sudah frekuensi minum obatnya. Ada lagi nih, kan ada beberapa obat, jadi kan yang kita ketahui ini ada obat-obatan yang sebenarnya dia diminumnya sesudah makan, ya sebelum makan. Nah, sedangkan kalau yang sebelum makan sih sebenarnya yang biasanya suka ditanyain nih sama pasien-pasien. Mereka suka tanya, saya sudah berpuasa selama 14 jam, tapi saya harus minum obat sebelum makan. Terus saya nunggu lagi nih. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana sih Bu Suli? Iya, jadi memang untuk aturan minum obat ini tadi memang berbeda-beda ya. Jadi ada memang aturan minum obat itu sebelum makan, ada yang sesudah makan, ada yang saat makan gitu ya. Nah, mungkin kalau kita yang minum obat sebelum makan ya, jadi kalau memang pada saat Ramadan ya, kita berbuka, kita batalkan dengan minum air putih. Minum air putih minum dulu. Air putih, dilanjut minum obat. Nah, setelah 30 menit baru kita boleh makan. Gitu. Jadi kenapa ada istilah sebelum makan ya? Iya, kenapa sebelum gitu? makan. Mungkin teman-teman sobat sehat masih ada yang belum jelas ya. Kenapa harus sebelum makan sih sebenarnya? Jadi memang ada beberapa obat yang memang diformulasikan itu efektif pada saat perut kosong. Jadi memang harus sebelum makan ya, nggak bisa sudah makan. Betul, jadi diharapkan 30 menit sebelum makan besar ya. Jadi obat itu sudah bereaksi, jadi bisa efektif dalam mengobatin ya penyakit yang memang dibutuhkan pada saat itu. Berarti nggak usah nunggu nanti, maksudnya nggak usah nunggu terlalu lama, tapi 30 menit sebelum makan mungkin minum dulu ya Bu ya, bener ya? Terus habis itu mungkin sholat dulu gitu kali ya, baru minum obatnya ya Bu ya? Bukan. Baru makan nasi. Iya, maaf. Tadi jadi maksudnya minum obat dulu, terus buka puasa minum obat dulu, terus beraktivitas ya Bu ya, kayak sholat dan teman-temannya, baru makan nasinya atau makan beratnya. Nah, kalau yang sesudah makan tadi? Nah, kalau yang sesudah makan, jadi kita bisa jaraknya itu 5-10 menit dari makan besar. 5-10 menit aja? Bisa. Saya pikir langsung bisa Bu minum obat, makan sebaiknya langsung. Sih ada jeda sedikit ya. Jadi kita kasih waktulah makanan untuk bermetabolisme sebentar lah gitu ya, diberi jarak sedikit 5-10 menit agar obatnya bisa langsung bereaksi nanti dengan makanan. Berarti memang harus ada jeda ya, benar ya Bu? Ada jeda sekitar 5-10 menit untuk makan baru minum obat kalau untuk yang sebelum dan sesudah makan. Nah, tadi sudah kita bahas tuh ya frekuensi, terus kemudian sebelum dan sesudah. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang sering banget muncul ketika satu lagi yang saat makan ya. Oh iya, betul. Ada beberapa obat yang diminum pada saat makan ya Bu ya. Nah, itu kalau saat makan gimana tuh Bu? Nah, kalau yang saat makan mungkin ada beberapa golongan obat seperti golongan diabetes ya. Metformin itu biasanya diminum saat makan. Saat makan ya. Biasanya kita caranya dengan kita masukin 1 suap nasi, dilanjut bisa 1-2 suap ya, dilanjutkan minum obat, lalu dilanjutkan lagi makan kembali. Gitu. Jadi kalau jadi di celah-celah kita makan itu kita ada masukin minum obatnya gitu ya. Gitu. Contohnya obatnya tadi apa Bu? Metformin. Metformin ya, obat diabetes ya. Obat diabetes ya. Jadi ada beberapa obat yang ternyata harus diminum pada saat makan. Gitu. Jadi tadi kalau Bu Suli menjelaskannya makan dulu. 1-2 baru minum obat. Nah ya, selanjutnya nih ada lagi beberapa pertanyaan yang sering banget muncul sebelumnya. Jadi kalau misalnya ketika kita sedang memberikan edukasi ataupun memberikan obat kepada pasien, ada beberapa obat yang kadang nih kita tahu ke pasien, Ibu tetes mata dipakainya sehari 3 kali. Nah itu nanti mereka bertanya, loh Mbak, tetes mata sehari 3 kali? Iya, setiap 8 jam gitu. Lah saya kan puasa, boleh nggak sih saya pakai? Jadi boleh nggak Bu dijelaskan kepada teman-teman juga nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu, ada nggak sih obat-obatan yang tidak membatalkan puasa? Nah itu boleh dijelaskan Ibu untuk obat-obatan yang tidak membatalkan puasa? Ya, jadi memang ada pertemuan ilmiah ya, ada dari pertemuan ahli medis,
ahli agama untuk sepakat ya terhadap beberapa obat yang memang tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, diantaranya adalah obat-obat yang mungkin digunakan dengan cara luar ya, artinya obat luar ya. Obat luar ya. Seperti krim, Oke. salep, Krim salep. ya, Terus ada obat-obat yang injeksi ya, injeksi yang kayak gimana tuh, yang Bu? intravena ya, maksudnya yang disuntikan melalui kulit ya. Nah, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan Ya, puasa. ada juga obat-obat yang diselipkan di bawah lidah. Contohnya obat yang seperti obat-obat apa tuh, Bu? yang untuk jantung ya, untuk nyeri dada ya, biasanya itu kan penggunaannya di bawah lidah ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Oh, tidak membatalkan ya, Iya, Bu? Padahal dia dimasukkan ke mulut. Jadi ternyata dia tidak membatalkan puasa nih. Jadi boleh digarisbawahi bahwa obat yang di bawah lidah tidak membatalkan puasa. Ada tetes mata, ada tetes telinga. Nah, ada yang melalui suppositoria ya, yang melalui anus. Nah, obat-obat nyeri atau obat-obat lainnya yang dimasukkan melalui anus itu tidak membatalkan puasa. Ada obat yang mungkin vaginal ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Ada yang obat kumur juga tidak membatalkan asalkan tidak tertelan ya. Siapa tahu kan sambil kumur-kumur terus pengen nelen obatnya juga. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, Bu. Jadi kalau kumur-kumur ya tetap harus dibuang ya, Bu. Gitu. Tapi itu tidak membatalkan selagi memang tidak tertelan ya. Itu boleh masih ya, bisa Bu. kita teruskan puasa kita gitu ya. Nah, mungkin ada yang melalui gas oksigen ya, itu juga tidak membatalkan. Obat-obat yang inhaler juga itu obat ya. asma ya, Bu ya, kebanyakan betul. inhaler kan obat iya. asma itu kan juga tidak membatalkan puasa. Jadi mungkin bagi sobat sehat RSUD Kota Bogor yang mungkin kondisinya memang lagi mengkonsumsi obat-obat yang telah disebutkan tadi, tidak perlu khawatir ya. Nah, artinya bisa terus melanjutkan puasa Ramadannya. Jadi ini sobat sehat juga bisa sambil bertanya ya. Kita di sini apa sudah ada pertanyaan ya? Iya. Ada pertanyaan nih, Bu. Jadi kita sambil baca pertanyaannya ya. Gini, kalau di sini ditanyakan bahwa kalau minum obat TB, rifampicin itu bisa malam, tidak apa harus pagi minumnya? Oh, dia nanya, minum obat rifampicin itu harus di malam hari atau di pagi hari minumnya? Dan mungkin sambil dijelaskan kapan minumnya ya, Bu ya? Betul. Gitu. Jadi memang yang tadi saya sebutkan untuk obat-obat yang rutin ya. Nah, termasuk ini obat-obat program TB ini kan harus rutin diminum ya setiap hari, dan dia memang diminumnya itu sebaiknya perut kosong ya, pagi ya, 1 jam sebelum makan gitu ya. Nah, perut kosong ya. Perut kosong berarti pada saat kalau lagi pagi. puasa, berarti pada saat sahur ya. betul. Berarti sahur boleh diminum ya, baiknya diminumnya di pagi hari pada saat sebelum sahur ya. 1 jam sebelum 1 jam makan sebelum supaya makan. efektivitas dari obatnya bekerja dengan baik ya. Oke ya, jadi harus digarisbawahi ya kalau untuk obat TB atau rifampicin diminumnya sebelum makan pada saat sahur ya, Bu ya, bener ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, saya punya penyakit syaraf. Saya minum obat sehari 1 pagi, 1 siang, 2 malam. Kalau mengganti minum obat siangnya bagaimana selama puasa? Nah, ini yang 3 kali sehari nih, seperti tadi ya kita sempat bahas ya, Bu ya. Jadi gimana, Bu, cara minum obatnya kalau misalnya pagi, siang, dan malam hari ya? Ya, jadi memang kalau memang penyakit-penyakit tertentu yang memang harus mewajibkan kita minum obat ini ya. Yang pertama itu konsultasikan dulu ke dokter. Konsultasi. Jadi biar dikomunikasikan ke dokter terkait bahwasanya kita ingin melaksanakan puasa Ramadan, tapi kan tetap harus minum obat ya. Nah, mungkin ada bisa beberapa item obat yang bisa diganti, yang interval waktunya itu lebih singkat gitu. Jadi ada beberapa memang obat itu yang bisa cuman di 1 kali, ada yang 2 kali, jadi tidak perlu 3 kali atau ada yang mau lebih pendek lagi, misalnya cuma 1 kali gitu ya. Itu yang pertama, mungkin bisa dikomunikasikan dulu atau konsultasi dengan dokter. Yang kedua, jika memang itu tidak ada solusi atau pengganti, tidak ada pengganti dan bisa diganti betul, ya. yang siang tadi itu tadi bisa di intervalnya diperpendek. Diperpendek. Ya, jadi kan kalau misalnya siangnya itu berarti nanti minumnya bisa diganti di pagi atau kan tadi kalau dia 3 kali ya, 3 kali itu di jam
buka jam 6. Jam 6. Malamnya di jam 11. Jam 11 malam. Betul, baru pada saat sahur di jam 4. Jam 4 pagi ya. Tinggal disesuaikan aja. Jadi yang mungkin siang bisa dimajukan di saat buka, gitu ya. Karena kan pada saat siang kan puasa kan ya. Jadi dimajukan di saat buka gitu mungkin. Nah, jadi perlu digarisbawahi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah tetap harus konsul ya Bu. Betul, ya ke dokter ya. ke dokter. Tanya sama dokter dulu nih gitu. Dok, saya puasa. Bagaimana? Betul ya Bu ya? Siapa tahu bisa diganti ya, substitusi dengan obat yang lain yang intervalnya lebih pendek gitu. Oke ya. Jadi itu ya teman-teman. Terus ada lagi. Jadi pertanyaan cuma 2 nih Bu ya. Terus tadi kan kita sudah bahas dari awal obat-obatan yang harus bagaimana cara minum obatnya, terus minum obat sebelum dan sesudah makan bagaimana, terus kemudian obat-obatan yang tidak membatalkan puasa. Betul. Gitu kan. Untuk teman-teman pasti juga pengen tahu nih Bu, sebenarnya ada nggak sih tips untuk bisa tetap menjalankan puasa dengan baik tapi juga meminum obat, tapi obat itu tetap efektif gitu Bu. Jadi untuk sobat sehat RSUD Kota Bogor yang memang harus minum obat, mungkin tips dari saya ya atau dari RSUD Kota Bogor, yang pertama yang konsultasikan ke dokter jika memang harus minum obat ya. Jadi kita ceritakan bahwasannya kita ingin berpuasa, mungkin ada beberapa obat yang bisa disubstitusi atau diganti dengan interval yang lebih pendek. Nah, yang kedua, yang perhatikan frekuensi minum obatnya ya. Aturan minum obatnya tadi kalau misalnya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi mungkin intervalnya bisa dinaikkan di waktu tidurnya jadinya ya. Jadi yang dari 3 kali kan misalnya pagi, siang, malam. Nah, pada saat bulan suci Ramadan berarti jadi pada saat buka jam 6, berikutnya di jam 11, berikutnya di jam sahur yaitu di jam 4 sahur ya, jam 4 pagi ya. Nah, mungkin berikutnya yang ketiga yaitu pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat harus tetap dilakuin ya Bu? Tetap. Jadi pola hidup sehat itu seperti kita makan gizi yang cukup, seimbang ya. Dan istirahat yang cukup, karena kita tahu memang bulan suci Ramadan ini semangat untuk ibadahnya juga kita kan biasanya memang kita kejar gitu ya malam-malamnya gitu ya. Ya, tapi jangan lupa sobat sehat juga harus menjaga kondisi, harus ada istirahat cukup gitu agar stamina kita juga tidak terganggu. Sama kalau untuk air putih, minum air putih. Oh iya, kalau itu minum air putih juga kita harus bisa minimal kan 8 gelas ya. Jadi kita atur misalnya 3 gelas pertama pada saat berbuka, itu pada saat berbuka nanti kita atur 3 gelas itu, jadi berikutnya nanti ada jeda, kita harus bisa 8 gelas itu pada saat sebelum sahur. Mau tidur kita minum lagi 3 gelas. Berarti gitu. tetap harus minum ya Bu ya? Tetap. Kalau minum air putih itu harus dijaga gitu. Apalagi jadi, sama minum obat ya Bu? Benar, sama minum obat malah kita harus punya PR lebih ya. Artinya minum air putihnya yang normalnya kita 18 bisa mungkin 10 sampai 12 gitu. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Sekian pertemuan kita hari ini ya, buat untuk teman-teman yang tadi tidak bisa mengikuti podcast kita secara live, bisa mengakses kembali videonya di YouTube RSUD Kota Bogor ya gitu. Jadi kalau misalnya pengen ada informasi lagi tentang yang kita sampaikan tadi, boleh ditanyakan atau bisa langsung ya Bu ya? Ya, bisa langsung tanya obat, tanya apoteker. Jadi RSUD Kota Bogor insya Allah siap ya menjawab pertanyaan terkait obat bagi teman-teman sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah bersama kita nih selama beberapa menit ke belakang gitu kan. Terima kasih juga untuk Ibu Suli atas kesediaannya untuk membahas hari ini obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya Apoteker Atin. Terima kasih. Terima kasih.